Saya jadi leader, yang paling berkesan bagi saya adalah waktu tahun 2009. Ya. Saya waktu itu di bulan September, XL sudah bikin target. Target kita tahun 2010 pendapatan akan dicapai 15,3 triliun. Ya. Terus tiba-tiba pemegang saham bulan November bilang, Pak Hasnul, kita nggak cukup kalau XL cuma 15,3 triliun. Bisa nggak naik 500 miliar lagi, jadi 15,8. Terus saya bilang ke teman-teman, tanggung yuk, kita naikin aja berapa, 16. Kita lapor ke induk perusahaan. Kita mau 16 triliun. Mereka ketawa, minta 15,8 kok minta 16? Dia bilang, saya tanggung, saya nggak mau 15,8. Cukup lah, saya langsung 16 triliun aja. Ya udah, kita sepakati 16 triliun. Terus mereka tanya, kalau 15 triliun tercapai, apa yang diinginkan? Saya bilang, nggak banyak sih kalau bisa. Biasanya kalau target tercapai, bonusnya buat karyawan itu adalah 3 bulan gaji. Nah, kalau 16 triliun tercapai, saya minta 4 bulan gaji, boleh nggak? Dia bilang, oke. Tidak termasuk direksi, karena direksi mereka tentukan. Silahkan tentukan belakangan. Tapi yang penting pelanggan dulu, karyawan dulu, 4 bulan gaji. Setuju? Ya. Nah, biasanya saya gini, kalau kita punya budget keluar 15,3, saya pasang di dalamnya 16,5. Tapi karena naik 16, saya pasang di dalam 17. Jadi bulan November kita bagi target 17 triliun ke semua pelanggan, ke semua karyawan kita. Jadi semua di region dibagi-bagi tugas supaya mencapai totalnya 17 triliun. Kenapa begitu? Karena kalau kita 16 janjinya ke pemegang saham, kita patok juga 16, kalau ada satu daerah, satu region nanti nggak tercapai, yang lainnya tercapai, kita nggak tercapai. Jadi kita kasih spare, ya biasanya kita pasang 10% gitu, atau seenggaknya kalau seperti ya 5-6%. Kalau ada yang gagal, bisa saling support, kira-kira gitu. Jadi kita bagi seluruh Indonesia 17 triliun. Ya. Nah, setelah 17 triliun tercapai, semua sudah setuju, bukan tercapai, disepakati. Semua sudah setuju, sudah dibagi-bagi. Kita mau launching. Desember kita launching di Jogja. Nah, sebelum launching, salah satu tim bilang, Pak, besok Bapak boleh nggak minta sambutan Bapak? Berapa lama? Ya, 15 menit lah Pak. Mengenai apa program tahun depan, gimana cara mencapainya supaya target 17 triliun tercapai. Oke. Terus ada bahan nggak? Dia bilang, kita udah bikin Pak, tapi terserah Bapak mau pakai apa enggak. Itu dikasih sama mereka. Ada 4 pilar untuk mencapai target 17 triliun tahun 2010. Oke. Terus, nah, saya lihat 4 pilar tadi biasa aja sih. Ada distribusi harus excellence, marketing harus saya banyak gitu lah, biasa lah. Tapi yang menarik saya adalah di depan, paling depan itu ada gambar. Gambarnya lah foto Menara Eiffel. Menara Eiffel di bawahnya aja, hanya sampai pada level setengahnya gitu. Saya tanya, kenapa kalian pakai Menara Eiffel? Menara Eiffel itulah ada 4 pilar yang sangat kuat, sehingga sanggup nahan menara setinggi itu. Nah gitu. Nah itulah 4 pilar yang kita pakai untuk Excel mencapai target 17 triliun. Jadi lambang bahwa kita kuat 4 pilarnya itu, katanya gitu. Oh ya udah. Begitu sampai Jogja, saya buka, terus saya tanya teman-teman semuanya, berapa target kita tahun depan? 17 triliun. Good. Tercapai apa enggak? Tercapai Pak. Caranya gimana? 4 pilar. Apa aja 4 pilar? Jelaskan mereka. Ya udah 5 menit habis sudah. Udah tahu semuanya kan? Udah. Tercapai udah ya. Habis udah waktu saya. Ya, cukup 5 menit aja, enggak jadi 15 menit. Oh ya udah Pak. Mereka senang kan, karena nggak banyak pidato. Tapi itu bilang, tapi ntar dulu teman-teman semuanya. Ya, saya mau nanya, di ruangan ini 300 orang nih, siapa yang mau ikut saya tahun depan ke Paris? Diam semuanya. Ada nggak mau ikut ke depan, ngelihat nih 4 pilarnya yang beneran, jangan hanya di foto aja. Diam ya semuanya. Heran nih teman-teman diajak ke Parisnya nggak ini. Teman-teman nggak usah bayar, perusahaan yang bayar semuanya. Dia kan nanya, tar dulu Pak, syaratnya apa? Baru saya ketawa, emang saya kalau ngasih sesuatu pasti ada syarat. Iya setuju, ada syarat sih. Target tahun depan, kalau tercapai 18 triliun, semuanya saya ajak ke Paris tahun depan. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Nggak sanggup Pak. Kalau 18 triliun berarti kita bonus kita, insentif hilang. Kenapa? 18 triliun itu sulit dicapai Pak. Kan itu insentif. Kalau misalnya tercapai, ini kan insentif A, over budget insentif. Oh insentif, saya lupa. Insentif tidak berubah, tetap berdasarkan 17 triliun. Tapi teman-teman capai kan?
18 triliun, berarti insentif naik ditambah dengan ke Paris gratis tahun depan. Semuanya 300 orang nih, 300 orang dalam ruangan ini. Tim sales sama marketing. Siapa yang mau? Tunjuk tangan semuanya, gratis kan? Nggak ngerusak insentif, bukan motong insentif mereka, bukan tipu-tipuan, bukan gitu, real. Oke, setuju? Oke, siapa yang mau? Saya. Oke, semuanya kemana kita tahun depan? Paris. Apa cara mencapai itu? 18 triliun. Oke, terus gimana? Salam 18 triliun, 18 triliun. Oke kan? Semangat semuanya. Teman-teman semuanya, saya sebetulnya agak sedikit sedikit ngajak itu serius tanggung sih. 18 triliun juga susah, 17 sudah susah kan. Kita janjinya cuma 15,3, di pasar 5,8, 16 kan. Nah 17 triliun mungkin tercapai, tapi 18 terlalu jauh lah. Sehingga saya pikir ya udahlah, yang penting semangat dulu aja. Ternyata karena cara saya memberikannya dengan dengan sepenuh hati, saya ajaknya itu dengan semangat, influencingnya juga ada. Akhirnya ternyata semua karyawan Excel, terutama yang datang ke acara launching itu benar-benar semangat. Setiap email saya lihat di belakangnya salam 18 triliun. Ya. Januari terlihat trajektorinya mengarah ke situ. Februari cukup bagus, Maret, April kelihatan mengarah ke situ semuanya. Saya ngeri juga, waduh, saya janji jalan-jalan 300 orang nih. Lalu saya kasih tahu direktur keuangannya, Pak Wim, ya, jangan lupa loh ya, ini mengarahnya 18 triliun ya. Iya, alhamdulillah, senang banget kita katanya. Oke, tapi saya janji sama teman dulu. Kenapa? Kalau 18 triliun tercapai, 300 orang saya ajak ke Paris lah. Oh gitu ya? Yang mana Pak? Waktu di Jogja. Oh no problem, Bapak ajak mereka keliling dunia juga nggak apa-apa. Kalau 18 triliun tercapai loh Pak ya, nggak apa-apa. Saya siapkan uangnya katanya. Great, itu yang saya setuju. Oke, semangat semuanya kan. Akhirnya kita sepakat, di BOD sepakat tahun depan akan jalan-jalan ke Paris kalau 18 triliun tercapai. Good. Tiba-tiba minggu depannya datang email, Pak Arsul, Anda nggak hadir sebagai bos. Kenapa? Leader itu kan harus adil Pak. Emangnya karyawan Excel ini hanya orang sales sama marketing aja? Kami yang dari IT, kami yang network, kami yang dari legal kan karyawan Bapak juga. Oh iya saya lupa. Ya udah, coba cek berapa orang semuanya manajer ke atas. 300 orang Pak. Ya udah, 300 orang manajer ke atas. Tahun depan saya ajak juga ke Paris. Ya jadi semuanya ya. Yang marketing sales yang janjiin tetap, tapi yang lainnya manajer ke atas saya ajak. Jadi 600 orang saya ajak ke Paris tahun depan. Wah terima kasih Pak. 2 hari setelah itu datang lagi, Pak Bapak nggak hadir. Kenapa? Kami di bawah manajer kok nggak diajak? Oh iya saya lupa. Kalian karyawan ESL juga? Oh iyalah Pak pasti. Berapa orang? 2000. Wah matilah 2000. Nggak sanggup. Saya bilang gini, top 10% dari asesmennya, dari appraisalnya tahun depan, saya ajak ke Southeast Asia. Oh kenapa Southeast Asia Pak? Ya kalian jadi manajer dulu, nanti saya ajak ke Paris. Ya. Kalau nggak tahun depan kan masih ada kesempatan. Tapi tahun ini budgetnya hanya cukup di Southeast Asia. Berapa semuanya? 2000, top 10 dari 200 orang. Ya cukup lah Pak. Good. Minggu depannya keluar lagi email satu lagi. Pak, kami karyawan kontrak gimana nasib kami Pak? Mungkin diajak Pak. Berapa orang? 2000. Wah, udah top 10% jalan-jalan seluruh Indonesia. Kalau yang dari Jakarta boleh ke Bali, boleh ke Raja Ampat, daerah boleh ke Jakarta, terserah kalian, pilih seluruh Indonesia. Ya udah Pak, sesuai dengan level dan posisi masing-masing, akhirnya 1000 orang saya janji mau jalan-jalan tahun 2011. Kalau hasil 2010 bisa mencapai 18 triliun. Berjalanlah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ternyata 18 triliun itu menurun, turun, nggak tercapai kelihatannya. Salam 18 triliun mulai hilang gemanya, semangatnya yang tadinya menggebu-gebu agak turun sedikit. Terus saya bilang ke direksi, ini kurang sehat nih. Dikirain saya dulu bercanda kali ngasih, jadi mereka tuh perjuangannya lebih berat, ternyata nggak sanggup juga capai 18 triliun. Nah, akhirnya bulan Oktober saya ubah. Target kita sekarang berubah dari 18 triliun turun jadi 17,7. Ya. Tracknya sekarang kelihatan 17,5. Saya ingin stretch lagi 200 miliar sehingga 17,7. Kalau tercapai 17,7, maka saya kasih kesempatan untuk jalan-jalan ke Abu Dhabi, Dubai, Australia. Tapi bagi orang yang tetap mencapai target Paris, tetap ke Paris. Tapi capai targetnya 17,7 tergantung daerah masing-masing. Itu nanti diajaknya ke Dubai sama ke Australia. Nah, kalau Paris boleh naik haji,
Kalau tercapainya 17,7 itu boleh umroh atau ke Holy Land bagi yang Kristiani. Akhirnya sepakat, salam 18 triliun hilang, turun jadi salam 17,7. Semangat naik lagi. Ya. Oktober, November, Desember. Ternyata tercapainya 17,6 triliun. Tanggung benar ya, kurang 100 miliar. Nah, saya diskusi dengan para direksi bilang, Pak, 17,6 triliun dibandingkan target kita 16 triliun yang sebetulnya udah stretch, itu 10% di atas loh Pak. Kasih mereka Pak. Ya udah sepakat, coba hitung semuanya. 80 orang ternyata masih tercapai target mereka Paris atau naik haji. Sisanya Dubai atau Umrah atau Holy Land, Australia, sisanya sebagian lagi Southeast Asia, bisa ke Kuala Lumpur, bisa ke Vietnam, bisa Kamboja, terserah mereka. Sisanya di Indonesia. Sehingga 2011, 1.000 orang dari 4.000 karyawan Excel, kontrak non-kontrak jalan-jalan. Hasil dari semangat luar biasa, upaya luar biasa untuk mencapai 18 triliun, walaupun nggak tercapai, tapi tercapai 17,6 triliun. Itu hal yang menurut saya satu padu karena mencapai visi bersama yang sangat-sangat stretch tadi itu, memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat membanggakan buat Excel. Bapak semuanya, ini tahun 2020. Ya, itu kejadian kan 2010, jalan-jalan 2011. Baru sebulan yang lalu, saya mendapat berita gembira lagi dari Excel. Saya udah pensiun 5 tahun nih, tapi mendapat berita gembira lagi. Kenapa begitu? 2011 kita bilang lagi, oke, tahun depan ke ini Big Ben, London, nggak tercapai. Terus tahun depannya lagi 2013 kita bilang ke New York, nggak tercapai juga. Terus kita coba lagi mau ke Sao Paulo, ke Brazil, nggak tercapai juga. Sampai 2018 nggak tercapai. Rupanya setelah saya pensiun pun dijalankan oleh direksi yang sekarang, diteruskan. Dijanjikanlah tahun 2009 ini kalau berhasil angka 25, berapa triliun gitu, di atas 25 triliun akan jalan-jalan Eropa Barat boleh, Eropa Timur boleh, atau umroh boleh, atau Holy Land boleh. Ya, itu targetnya mereka. Setelah 9 tahun ternyata tahun lalu tercapai lagi, 2019 tercapai lagi targetnya di atas 25 triliun, 25,1 berapa gitu. Sehingga alhamdulillah 2020 ini karyawan Excel akan jalan-jalan lagi. Nggak tahu jumlahnya berapa, saya nggak tanya detail, tapi akan kejadian lagi. Itu yang membuat saya merasa sangat bahagia. Ya, sesuatu yang susah dicoba tahun 2009 tercapai, 2019 tercapai lagi. Alhamdulillah.